Penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 oleh Gubernur Bali yang diawali dengan penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Yang pertama, Kapolda Bali. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Bali, Wakil Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, anggota Forkopimda Provinsi Bali, Bupati Wali Kota se-Provinsi Bali, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Bali, para pejabat di lingkup Kementerian Negara Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Bali, para kuasa pengguna anggaran, satuan kerja Kementerian Negara Lembaga, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas ridho dan perkenannya kita semua dapat hadir di sini dalam acara penyerahan daftar alokasi, daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, dan daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bapak Gubernur yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pertama, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas perkenan Bapak Gubernur Provinsi Bali, sehingga acara penyerahan DIPA dan daftar alokasi dana TKDD tahun anggaran 2023 ini dapat terselenggara dengan baik pada pagi hari ini. Kami juga ingin menyampaikan selamat atas telah terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan G20 atau G20 selama 1 tahun. Ini termasuk KTT G20 yang paling sukses dan gegap gempita di Provinsi Bali. Terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bali. Bapak Gubernur yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, DIPA merupakan dokumen yang sangat penting dalam menjaga agar roda pemerintahan dan perekonomian negara tetap berputar. Sebagai dokumen final alokasi anggaran Kementerian Negara Lembaga dalam melaksanakan program-programnya, APBN sepanjang tahun 2022 telah menghasilkan berbagai output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Anggaran belanja pegawai dan belanja barang merupakan alokasi layanan pemerintahan umum yang sangat signifikan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Belanja modal telah dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai proyek strategis seperti Pelabuhan Sanur, Embung Sanur, pembangunan jalan shortcut, perbaikan jalan jembatan di seluruh Bali, dan masih banyak lagi. Belanja bansos pun demikian. Belanja bantuan sosial telah menghasilkan banyak sekali output. Beberapa di antaranya adalah pemberian beasiswa kepada siswa kurang mampu, serta pembelian alat khusus penyandang disabilitas. Tidak hanya belanja pemerintah pusat di dalam DIPA yang telah menghasilkan output nyata, alokasi transfer ke daerah telah menghasilkan berbagai output real yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Dak Fisik telah menghasilkan output antara lain instalasi pengolahan air sebanyak 220 unit, pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah 316 unit, pembangunan area bermain, ruang UKS, ruang guru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan tangki septik skala individual perdesaan,
kemudian juga penyediaan rumah swadaya prasejahtera, dan masih banyak lagi. Adapun dana desa juga telah menghasilkan output nyata, antara lain penyelenggaraan posyandu 815 paket untuk 22.515 makanan tambahan. Kemudian pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa sebanyak 716 unit. Pengolahan dan pemeliharaan lumbung desa sebanyak 319 paket. Dan tentu masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini menunjukkan bahwa APBN di tahun 2022 memang betul-betul bekerja keras untuk perekonomian Bali dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dan kita semua adalah bagian yang sangat vital dalam menentukan kualitas hasil capaian output APBN. Bapak Gubernur yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa tema kebijakan fiskal di tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana strategi yang akan ditempuh pemerintah adalah yang pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia, kemudian yang kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur, yang ketiga, reformasi birokrasi, kemudian yang keempat, revitalisasi industri, dan yang kelima, mendorong pembangunan ekonomi hijau. Adapun proyeksi belanja negara di tahun 2023 adalah sebesar 3.061,2 triliun, sedangkan proyeksi pendapatan negara sebesar 2.463 triliun. Dari total belanja negara yang direncanakan mencapai 3.061,2 triliun tersebut, sebesar 22,256 triliun dialokasikan ke Provinsi Bali dalam bentuk belanja pemerintah pusat atau DIPA sebesar 11,329 triliun serta dana transfer ke daerah atau TGD sebesar 10,927 triliun. Alokasi belanja Kementerian Negara Lembaga untuk Provinsi Bali sebesar 11,329 triliun dialokasikan melalui 345 daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja pemerintah pusat dan 35 DIPA pada organisasi perangkat daerah, yang ini merupakan kewenangan Dekon dan tugas pembantuan, yang kesemuanya disalurkan melalui 3 kantor pelayanan perbendaharaan negara di lingkup Provinsi Bali, yaitu KPPN Denpasar, KPPN Singaraja, dan KPPN Amlapura. Selanjutnya, untuk alokasi transfer ke daerah di Provinsi Bali sebesar 10,927 triliun dialokasikan kepada wilayah provinsi, kabupaten, kota dengan rincian Provinsi Bali sebesar 2,15 triliun, Kabupaten Badung sebesar 706,2 miliar, Kabupaten Bangli sebesar 897,8 miliar, Kabupaten Buleleng sebesar 1,46 triliun, Kabupaten Gianyar sebesar 949,5 miliar, Kabupaten Jembrane sebesar 728,2 miliar, Kabupaten Karangasem sebesar 1,05 triliun, Kabupaten Klungkung sebesar 811,1 miliar, Kabupaten Tabanan sebesar 1,12 triliun, dan Kota Denpasar sebesar 1,02 triliun. Alokasi transfer ke daerah di tahun 2023 secara jumlah mengalami sedikit penurunan sebesar 1,84% dibandingkan tahun 2023. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah di mana di tahun 2023 ini kita sedang melaksanakan exit strategi dengan melepaskan secara perlahan-lahan kebijakan extraordinary yang unsustainable yang telah diambil sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 demi untuk menyehatkan kembali APBN kita. Dapat juga kami laporkan kepada Bapak Gubernur untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2023. Kami mengharapkan kepada seluruh satuan kerja penerima DIPA untuk dapat mulai melakukan langkah persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2023, antara lain yang pertama, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, di mana penandatanganan kontrak sudah dapat dilakukan segera setelah penerima DIPA dan tidak perlu menunggu di bulan Januari tahun 2023. Kemudian yang kedua,
percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran untuk dak fisik dan dana desa. Kemudian yang ketiga, penetapan segera pejabat perbendaharaan yang meliputi KPA, PPK, bendahara, PPSPM jika terdapat perubahan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, optimalisasi peran aparat pengawas internal untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan. Bapak Gubernur yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menyerahkan DIPA tahun anggaran 2023 ini secara simbolis kepada masing-masing Bupati, Wali Kota, dan perwakilan Satuan Kerja yang telah hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajarannya atas bantuan dan kerjasamanya dalam penyelenggaraan rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga sinergi ini dapat terus kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan di masa yang mendatang. Izin kami tutup dengan pantun Bapak Gubernur. Elok agung seni pahat gianyar, hijau indah sawah di Tabanan. Cakep. Sinergi Kementerian Keuangan dan Pemprov Bali semakin lancar demi peningkatan kualitas kinerja anggaran. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta jajaran. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. DIPA ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting dalam konteks kita menjalankan tata pemerintahan secara hierarki vertikal bersama-sama dalam menjalankan kebijakan dan arahan Bapak Presiden. Saya kira kita semua harus tertib di dalam tanggung jawab menyelenggarakan tugas di instansi kita semua. Saya berterima kasih kepada para penyelenggara yang sudah hadir pagi hari ini, dan seperti sudah diarahkan oleh Bapak Presiden supaya DIPA ini begitu diserahkan sudah langsung ambil langkah-langkah untuk eksekusi, mulai dijalankan lebih cepat pada tahun 2023. Kalau ada tender pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan lebih awal di Desember, silahkan. Itu arahan Bapak Presiden. Dan saya juga di Provinsi Bali lakukan hal yang sama. Dan saya minta juga Bupati Wali Kota Sebali untuk melakukan langkah yang sama supaya gerak pembangunan itu berjalan lebih cepat dan dampak kepada masyarakat itu juga menjadi lebih cepat.